Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak mengharapkan baik-baik saja, sehat, tanpa halangan, dan menerima aktivitas seperti biasa. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang sistem penguasaan pada manusia dengan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekstasi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Paru-paru sebagai alat ekskresi pada manusia. Paru-paru sebagai alat ekskresi yaitu mengeluarkan zat-zat yang dikeluarkan berupa CO2 dan H2O. Letak paru-paru pada tubuh manusia itu berada di rongga dada. Kalian perhatikan gambar. Itu posisi paru-paru yaitu pada rongga dada dengan kondisi ada dua belahan, dua bagian. Jalannya udara pernapasan yang terjadi pada paru-paru yaitu dimulai dari yang pertama adalah hidung, yang kedua tenggorokan, sampai ke alveolus. Paru-paru manusia memiliki dua belahan atau lobus atau gelambir. Paru-paru kanan memiliki tiga lobus atau tiga gelambir. Adapun paru-paru kiri memiliki dua lobus atau dua gelambir. Nah, paru-paru sendiri itu dibungkus oleh bagian selaput atau membran selosa rangkap dua yang disebut dengan istilah pleura. Kerjanya yaitu mengembang atau mengempis. Anatomi paru-paru. Perhatikan pada gambar yaitu dari laring, batang tenggorokan atau trachea. Trachea itu sendiri bercabang dua, dinamakan bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus kanan dan bronkus ini disebut juga dengan istilah bronkus primer. Bronkus ini bercabang-cabang lebih kecil dinamakan bronkus sekunder. Dari bronkus sekunder bercabang-cabang lagi menjadi bagian yang lebih kecil dinamakan bronkus tertier. Dari bronkus tertier itu akan bercabang lagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang dinamakan adalah bronkiolus. Di bronkiolus inilah terdapatnya gelembung alveolus sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan CO2 di paru-paru. Di antara dua lapisan pleura terdapat eksudat, berfungsi untuk melumasi permukaan lapisan yang mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat bergerak bernafas. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, pleura juga mengurangi gesekan ketika paru-paru mengembang atau mengempis. Fungsi paru-paru manusia antara lain satu, sebagai alat respirasi. Apa respirasi? Yaitu tempat bertukarnya gas oksigen dengan karbon dioksida. Seperti yang kita ketahui, manusia bernapas dengan menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Yang kedua, sebagai alat pernapasan. Saat kita bernapas akan menghirup udara segar dan mendapatkan banyak oksigen yang masuk dalam paru-paru melalui tenggorokan. Yang ketiga,
Paru-paru membantu oksigen. Maksudnya membantu yaitu dengan cara membawa oksigen tersebut dibawa ke seluruh tubuh sehingga bisa digunakan oleh sel-sel yang ada dengan mengeluarkan atau diganti dengan gas CO2. Sedangkan yang keempat sebagai alat ekskresi. Alat ekskresi yaitu mengeluarkan atau menghembuskan gas karbon dioksida dari paru-paru keluar. Nah, disitulah pembahasan tentang paru-paru. Dilanjutkan pada kelainan atau penyakit pada paru-paru. Yang pertama adalah asma. Biasanya penyakit asma disebabkan karena adanya peradangan pada saluran pernapasan yang menyebabkan saluran napas membengkak dan menyempit sehingga menghalangi proses keluar masuknya udara yang mengalir ke paru-paru. Yang kedua adalah bronkitis. Penyakit bronkitis disebabkan adanya infeksi pada saluran pernapasan atas yang umum disebabkan oleh virus. Yang ketiga, pneumonia atau penyakit pneumonia merupakan gangguan pernapasan yang menyebabkan bagian terkecil dari paru-paru yaitu bronkiolus dan jaringan alveolus yang mengalami peradangan. Yang keempat, tuberkulosis atau disebut dengan istilah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tuberkulosis dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, tapi juga menyerang tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf, jantung, bahkan terjadi pada organ lain. Nah, demikianlah dari kondisi pembahasan tentang gangguan dan penyakit pada paru-paru. Sekarang untuk pemahaman atau memperkaya, silahkan pahami latihan soal untuk pendalaman materi. Nomor 1, jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida adalah titik-titik. Nomor 2, struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengepis adalah titik-titik. Nomor 3, berapakah volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru? Yang terakhir, keempat, jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Kiranya dari saya ini pembahasan tentang paru-paru. Untuk itu saya akhiri, sampai sekian dan terima kasih.